kepada Allah dengan selalu bertakwa, meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan selalu menjauhi larangannya. Bersyukur kehadirat Allah dengan selalu mengeluarkan sebagian dari harta kita untuk berwakaf di jalan Allah fi sabilillah. Bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Membuktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah dengan selalu menghidupkan sunnah-sunnah beliau, baik itu sunnah surohnya, sunnah sirohnya, maupun lebih-lebih sunnah sarirohnya. Membuktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah dengan selalu menjadi agen perubahan, mensyiarkan agama Allah. Fi ayyi ardin tata'tum anta mas'ulun ala islamiha. Dimanapun kaki kita pijakan, maka keislamannya berada di tanggung jawab kita. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya akan coba mengangkat tema yang luar biasa. Kalau tadi teman-teman saya penyuluh dari kecamatan lain sudah banyak tentang syukur, tentang sabar, moderat, Islam moderat, saya akan menyampaikan materi yang insya Allah bisa kita praktekkan di kehidupan kita di dunia ini yang pendek ini, yaitu tema tentang wakaf. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisi, "Iza mata banu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lahu." Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatun jariyah, yaitu sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat dan bisa diambil manfaatnya. Yang ketiga, waladun sholih yad'u, anak keturunan yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Disebutkan yang pertama dan utama dan pasti memiliki keutamaan yang sangat tinggi, yaitu amal jariah. Dan sepakat seluruh ulama mufassir mentafsirkan bahwa sedekah jariah di sini adalah wakaf. Sebagaimana wakaf ini sangat istimewa karena wakaf ini adalah hartanya ditahan dan manfaatnya yang diambil. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, wakaf sangat istimewa karena wakaf adalah apabila harta wakaf ini dapat bermanfaat, diambil manfaatnya, maka selama harta ini diambil manfaatnya oleh wakaf alaih yang mengambil manfaat dari harta dari wakaf, maka pahalanya mengalir walaupun wakifnya sudah meninggal dunia. Masya Allah. Semoga kelak kita tergolong dari ahli wakaf. Amin amin ya rabbal alamin. Dan keistimewaannya bukan hanya di hadapan Allah, saudara-saudaraku, tapi keistimewaannya dari dunia ini. Dunia akan mencatat bahwa kita adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang mendarmakan sebagian dari hartanya untuk perjuangan Islam, untuk dakwah Islamnya, untuk melestarikan agama Allah di muka bumi ini. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, kita bisa bermilih berwakaf di semua sektor. Mungkin saudara-saudaraku dititipkan oleh Allah kelebihan harta, maka kita bisa bersedekah, bisa berwakaf, bisa berzakat, terutama wakaf saudara-saudaraku. Kita bisa berwakaf di sektor kesehatan, bisa berupa wakaf klinik kesehatan, rumah sakit. Kalau di suatu daerah itu membutuhkan ambulan, di daerah terisolir, di kampung-kampung pelosok yang membuat kesulitan mencapai puskesmas, bisa kita berwakafkan sebagian dari harta kita untuk membeli ambulan. Dan untuk ibu-ibu, saya lihat ibu-ibu yang luar biasa kecantikannya, Masya Allah, cantik luar dalam kalau istilahnya, cantik syar'i. Ibu-ibu bisa mewakafkan sebagian hartanya untuk klinik kecantikan, otomatis klinik kecantikan yang syar'i.
yang produknya produk halal, ya, terutama yang produknya jangan produk Prancis. Maaf. Ya, mantap. Ya. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, sebenarnya berbicara tentang manfaat dari wakaf luar biasa banyaknya. Ya. Satu buku karangan Profesor Dr. Murad dari Turki, beliau menulis wakaf dapat menghanguskan riba. Jadi dengan metode berwakaf, dengan wakaf, ya, sistem wakaf ini kita bisa memberantas kemiskinan, bisa memberantas kebodohan, bisa melahirkan lapangan-lapangan pekerjaan bagi saudara kita yang membutuhkannya. Apalagi di tengah masyarakat kita banyak masyarakat yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Ya, berhubung waktunya sudah pas dan mengingat saudara-saudara saya yang belum tampil, terutama yang hadirnya dari ujung timur, dari keluarnya matahari, Maralin Taulis, mana? Desa paling timur, Taranu. Ya, jadi sudah selayaknya saya nggak boleh memperpanjang lebar karena waktu saya pun di atas 10 menit. Insya Allah kita akan ketemu untuk membahas ini dalam satu forum selanjutnya karena ini sangat penting. Wakaf dapat membantu negara kita dari hutang yang begitu banyak. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor D.33. Peserta dengan nomor D.33 atas nama Nur Aidah, ya. Dan bersiap-siap peserta dengan nomor D.05. Taring ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri ceramah singkat Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, yang saya hormati dan yang saya banggakan para peserta ceramah singkatnya, hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat waktu, nikmat sehat, nikmat ilmu, dan nikmat kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan selalu kita melapaskan dan melayangkan selawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Keluarga Sakinah Perindu Jannah. Hadirin hadirat rahimakumullah, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah
adalah impian semua orang yang sudah mempunyai pasangan suami istri yang sah menurut agama kita, menurut aturan pemerintah kita, dan menurut adat istiadat kita yang berlaku di daerah kita. Akan tetapi untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bukan sekedar membolak-balik telapak tangan kita, akan tetapi di dalam perjalanannya menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan lika-liku, penuh dengan cobaan, penuh dengan godaan, penuh dengan ujian yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi untuk menjaga cobaan, untuk menghindari cobaan, rintangan, ujian yang Allah berikan kepada keluarga kita, maka kita harus mempunyai bekal untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Adapun pedoman yang harus kita bekali diri kita di dalam keluarga kita, yang pertama adalah menjadikan takwa sebaik-baiknya bekal. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan jalan melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Dalam artian kita ketakwaan, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita melanggar larangan-larangan Allah, ketika kita lalai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan kita kepada Allah merupakan bekal yang paling utama untuk menuju keluarga perindu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah pedoman yang harus kita bekali diri kita untuk menuju keluarga yang sakinah perindu surga adalah menjaga diri kita dan keluarga kita dari azab api neraka. Sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Peran penting seorang kepala keluarga, yaitu seorang suami terhadap istrinya, seorang ayah terhadap anaknya, untuk menjaga diri dari siksaan api neraka. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah membekali diri keluarga dengan ilmu agama. Yang kedua adalah saling mengingatkan dalam hal kebajikan, yaitu terutama dalam perintah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya yang harus kita jaga diri dari azab api neraka adalah selalu menjauhkan larangan-larangan Allah, termasuk sifat-sifat musyrik. Dan di dalam keluarga, seorang suami yang bertanggung jawab fit dunya wal akhirah, maka jadilah suami yang mempunyai akhlakul karimah yang baik dan bertutur kata yang lembut terhadap keluarganya, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna min akmalil mu'minuna imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahlihim. Sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya dan yang lemah lembut tutur katanya kepada keluarganya. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, peran penting terutama kepala rumah tangga terhadap keluarganya adalah
menjaga tutur kata dan akhlakul karimah di dalam berumah tangga. Seorang suami yang selalu menyayangi istrinya, memuliakan istrinya dan menjaga tutur katanya terhadap keluarganya. Dan yang terakhir, hadirin hadirat rahimakumullah, adalah mengusahakan keluarga kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana seorang pasangan suami istri untuk selalu ingin memboyong keluarganya menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala? Apa yang harus kita bangun? Yang pertama yang kita lakukan adalah membangun visi keluarga kita mau dibawa kemana. Nahkoda atau perahu kita itu tergantung kepada kepala keluarga, yaitu suami, tanggung jawabnya untuk mengusahakan keluarga kita semua untuk menuju surganya Allah. Maka kita bangun visi kita, yaitu membicarakan bersama keluarga kita, membicarakan bersama pasangan kita, yaitu kita bercermin kepada keluarga sakinah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah kita bercermin kepada keluarga sakinah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah keluarga kita adalah keluarga yang qurrata a'yun, yang sakinah, mawaddah, warahmah dan penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, untuk menuju keluarga yang sakinah, menuju surganya Allah, yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya takwa. Yang kedua adalah menjaga keluarga diri dari api neraka. Dan yang ketiga, seorang keluarga pasangan suami istri harus mempunyai pegangan, harus mempunyai visi dalam menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Akhirul kalam, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan bermanfaat bagi kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor D.05. Peserta dengan nomor D.05 atas nama Teguh Satria. Bersiap-siap peserta dengan nomor D.12. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي بعده. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وآمن صالحا وقال إنني من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم Shadaqa Rasulihil Karim, amma ba'du. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita di sini. Ini wujud syukur Allah Subhanahu wa taala, wujud cinta Allah Subhanahu wa taala terhadap sang hamba. Apabila hamba tersebut sibuk dalam perkara-perkara agama,
apabila hamba tersebut sibuk dalam membicarakan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Di pagi menjelang sore ini, maka semuanya dalam keadaan mungkin mengantuk, tapi Masya Allah kita masih membicarakan kebesaran-kebesaran Allah. Kita masih membicarakan keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cinta Allah Subhanahu wa taala terhadap sang hambanya. Hadirin dewan juri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Hadirin dewan juri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 18.000 jenis makhluk hidup yang bernama manusia. Apabila dibandingkan dengan jenis ikan, maka masih banyak jumlah manusia. Jumlah manusia dibandingkan dengan jenis ikan di lautan, maka masih banyak ikan di lautan. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, tapi tidak bisa diukur dengan panjang kali lebar. Allah Subhanahu wa taala maha besar, tetapi tidak bisa diukur dengan kebesarannya. Allah Subhanahu wa taala maha agung, tetapi tidak bisa diukur dengan keagungannya. Apabila Allah Subhanahu wa taala tampakkan dirinya pada satu gunung, maka hancurlah gunung tersebut. Apabila Allah Subhanahu wa taala tampakkan dirinya pada suatu ruangan, maka hancurlah ruangan tersebut. Tetapi yang dapat menampung zat Allah adalah di hati orang-orang yang beriman. Hadirin dewan juri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fazkuruni azkurkum. Ingat kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku atas nikmat-nikmatku. Washkuruli wala takfurun, dan janganlah kamu ingkar terhadap nikmat-nikmatku. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang pandai bersyukur. Dikisahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat tahajudnya kaki beliau sampai bengkak-bengkak, kaki beliau sampai belah. Apa kata Aisyah radhiyallahu anhu? Maka Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, bukankah engkau orang yang telah diampuni dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang? Tapi apa kata Rasulullah? Wahai Sayyidah Aisyah, tidakkah senang aku menjadi orang-orang yang bersyukur? Bagaimana kisah para sahabat radhiyallahu anhum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kilabah seorang laki-laki yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, matanya buta, pendengarannya tidak terdengar, hanya lisan saja yang mampu berbicara. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Maka dia ini apa katanya? Ya Allah, syukur alhamdulillah atas karunia hidup yang telah engkau berikan kepada hamba daripada manusia-manusia yang lainnya. Ini ucap syukur daripada sahabat radhiyallahu anhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan ada ahli ibadah, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ini bertanya, ya Allah, melalui pelantara, maka dikisahkan, di mana surgaku? Karena aku ini ahli ibadah. Karena aku ini apa? Karena aku ini orang yang taat. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Beritahukan kepadanya bahwa namanya sudah berada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini menjalani skenario-nya Allah Subhanahu wa taala. Nama kita ini sudah ada di neraka atau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita menjalani sutradaranya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa katanya? Dia berada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka copot sebelah biji matanya orang yang ahli ibadah tersebut, maka aku taruh di satu timbangan, dan amal ibadahnya di timbangan yang lain. Mana yang lebih berat? Maka lebih berat biji matanya. Maka rasa syukur untuk penglihatan saja kepada Allah Subhanahu wa taala ini luar biasa. Bagaimana kita menggunakan mata kita hanya untuk
taala. Bagaimana hidung kita walaupun mancungnya ke depan, mancungnya ke dalam, ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang di rumah sakit sana, Masya Allah, untuk menghirup nafas saja membutuhkan oksigen. Untuk menghirup nafas saja ribuan puluhan juta dikeluarkan untuk menghirup satu nafas. Tapi Masya Allah, yang macam-macam hidungnya mancung ke dalam, Masya Allah, dioperasi. Bagaimana kelihatan agar lebih cantik, agar lebih menawan. Tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dewan juri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmat tersebut. Tapi ingat, jika kamu ingkar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengasapmu dengan asap yang sangat pedih. Ini bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seluruh lautan dijadikan tinta, daun-daun dijadikan kertas, dan ranting-ranting dijadikan pena untuk menulis nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bisa menulis nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini sebenarnya simpel. Yang pertama, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan yang telah kita lakukan, dan berdoa untuk hari yang akan datang, dan bersyukurlah untuk hari ini. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Apabila ada kurangnya, itu semata-mata datang dari diri saya, karena saya manusia yang doib. Apabila ada lebihnya, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor D-12. Peserta dengan nomor D-12 atas nama Sanapiah Maswara. Ya, bersiap-siap peserta dengan nomor D-11. Yang tadi Bismillahirrahmanirrahim. 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, para alim ulama, para dea guru, para tuan guru yang kami taati dan kami turuti. Sebagai hamba Allah yang beriman, tiada kata yang lebih pantas kita ucapkan saat ini melainkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam.
Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka dan bersilaturahim di tempat ini. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara yang segar ini tanpa kita bayar sepeser pun. Dan alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat hidup dalam iman dan Islam, nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita masih mampu untuk beraktivitas sampai dengan saat ini, termasuk aktivitas lomba dakwah pada sore hari ini. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan buat junjungan alam, manusia pilihan, kekasih Allah, Nabi penutup para nabi dan rasul, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mempunyai dedikasi yang tinggi, yang cinta dan sayang kepada kita umatnya. Maraleng bahasa samawa kita, adi ngire jina rapa mendi laku kita, adi pasingin umat ta. Bapak Ibu yang saya hormati, pejuang Allah yang saya banggakan, pemberantasan buta huruf Al-Quran memang mudah untuk diucap, tetapi teramat sulit untuk pelaksanaannya. Kenapa? Selama 3 pilar itu belum bisa bekerja sama, maka selama itu pula akan susah untuk pelaksanaan pemberantasan buta huruf Al-Quran di tanah Samawa ini. Siapa 3 pilar itu? Pemerintah, guru ngaji, dan orang tua santri. Sebab sampai saat ini pemerintah belum bisa bekerja sama dengan guru ngaji. Guru ngaji membuka pembelajaran pada sore hari, sementara Kementerian Diknas di bawah naungan pemerintah juga buka les pada sore harinya. Lalu kapan waktunya untuk program pemberantasan buta huruf Al-Quran? Malam hari. Begitu juga dengan wali santri. Ketika ditanya, Bu, kok anaknya kemarin gak datang ngaji, Bu? Aduh, maaf Om Sanap, anak saya kemarin gak datang ngaji, dia pergi les. Pergi les katanya. Lalu kapan waktunya untuk pemberantasan buta huruf Al-Quran? Kapan waktunya untuk anak-anak menimba ilmu agama? Bapak Ibu yang saya hormati, pejuang Allah yang saya banggakan, saya mau tanya, mohon dijawab ya Bu. Ya. Bupati kita Islam apa enggak? Ketua DPR kita Islam apa enggak? Pak Camat kita Islam apa enggak? Kepala KUA kita masing-masing Islam apa enggak? Jawabannya Islam. Jawabannya Islam. Namun sayangnya pendidikan di tanah Samawa ini kayaknya berat sebelah. Kementerian Diknas sudah memakai waktu dari pagi hingga siang hari. Lalu kenapa di sore harinya ada les macam-macam? Kementerian Diknas sudah memakai waktu dari pagi hingga siang hari. Lalu kenapa pada sore harinya ada latihan macam-macam? Lalu kapan waktunya untuk pemberantasan buta huruf Al-Quran? Kapan waktunya untuk anak-anak menimba ilmu agama? Inilah yang menyebabkan lukanya perasaan keadilan bagi kami guru-guru ngaji, bagi kami pengelola-pengelola madrasah di luar sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, pejuang Allah yang saya banggakan, andai kata pemerintah mau bekerja sama dengan guru ngaji, andai kata pemerintah mau bekerja sama dengan pengelola-pengelola madrasah di luar sekolah, kan cukup sedikit saja Anggaran yang keluar. hanya dengan mengeluarkan perda, baru boleh anak-anak masuk SD apabila punya ijazah Quran atau ijazah Iqra dan sejenisnya.
Dan baru boleh anak-anak masuk SMP apabila punya ijazah Quran atau MDA. Ini rumus untuk menyelenggarakan pendidikan seimbang di tanah Sumawa ini, untuk menyelenggarakan pendidikan duniawi dan pendidikan ukhrawi di tanah Intan Bulaing ini. Semoga rumusan ini tertuang dalam visi dan misi pasangan calon bupati tahun ini, agar bisa membawa cahaya keselamatan, bagi pendidikan seimbang di tanah Intan Bulaing yang kita banggakan ini. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang saya hormati, pejuang Allah yang saya banggakan. Kenapa pemberantasan buta huruf Al-Quran harus kita galakkan? Karena Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Membacanya termasuk ibadah. Bapak Ibu yang saya hormati, pejuang Allah yang saya banggakan, sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasannya antara yang hak dan yang batil. Nah, lamin nomor tuto demme de hak demme de batil nanderwa siong haknya ya sakap, siong haknya ya alias korupsi. Nan buah belajar ngaji, belajar Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, pejuang Allah yang saya banggakan, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai sarana pembebasan diri dari kegelapan menuju cahaya keselamatan. Tidak, kembali cahaya keselamatan kita. Menuju cahaya keselamatan di tanah Samawa ini. Menuju cahaya keselamatan iman dan Islam. Al-Quran itu adalah kitab suci kaum muslim. Oleh karena itu, sebagai muslim hendaknya selalu membaca Al-Quran setiap hari. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan saya. Kedit nyampe entek dunong, saya ngamit dunong. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor D-11. Peserta dengan nomor D-11 atas nama Laila Qadriyatul Amn. Apa beli gediat entek burung tadi? Lin. Oh, biar mau nggak mungkin. Hah? Nomor 2 dulu pakai. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika.
Allahumma salli alaihi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana wa lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ayyuhal hukamul kiram wa ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. أولا حيا بنا نشكر إلى الله عز وجل الذي قد أعطانا نعما كثيرة وهداية حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. Secondly, salawat and salam to Prophet our Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the lightness, from the stupidness era to the cleverness era. The name is Islamic religion. Alhamdulillah. Honorable juries, in the all audience, ladies and gentlemen, para dewan juri penghuni syurga, para hadirin rahimakumullah, para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan pertiwi yang saya cintai. Secara fisik, masa remaja adalah masa yang hebat. Badan masih sehat, tenaga masih kuat, pikiran masih cermat, pendengaran masih akurat, kulit indah mengkilat walaupun penuh dengan jerawat. Betul apa betul? Sedangkan secara fisikis, masa remaja adalah masa yang penuh dengan harapan, syarat dengan cita-cita dan bertabur romantika. The young is a man memorizing in enjoyment. Bahkan Insinyur Soekarno pernah mengatakan bahwa datangkan aku 10 pemuda, maka aku akan goncangkan dunia ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Namun hadirin rahimakumullah, sayang 1000 sayang, 68% dari remaja kita saat ini telah terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Maidah yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
Kami panggil peserta dengan nomor D.45. Peserta dengan nomor D.45 atas nama Anita Seprinati. Jadi dia nomor. Habis ini di tempat. Ada orangnya enggak ada? Iya, tiga. Tidak apa-apa, dah saya sebelah kiri. Sayang kiri. Ya, bersiap-siap peserta dengan nomor D.43. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati rekan-rekan penyuluh serta Bapak Ibu yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas dipertemukannya jodoh semua insan yang saling mencintai dan dipersatukan dalam satu ikatan yang suci, yaitu pernikahan, sehingga dapat hidup berdampingan secara halal, saling mencintai dan menyayangi, sehingga dapat merasakan kenyamanan, kebahagiaan dan kenikmatan penuh dengan ridho Allah. Salawat serta taslim mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan ilahi Rabbi, sang manusia termulia sepanjang zaman. Beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terkasih tak pilih kasih, yang tersayang tak pandang sayang, yang telah membimbing umat manusia kepada kebenaran dan akhlak mulia, dan beliaulah satu-satunya orang yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Semoga kita semua yang hadir di sini termasuk di dalam golongan umat yang mendapat syafaat di hari kiamat. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, adapun judul ceramah singkat yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini yaitu keluarga yang sakinah. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, damai, penuh cinta kasih dan kesejahteraan adalah dambaan setiap pasangan suami istri, baik yang baru melaksanakan pernikahan maupun yang sudah lama. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa tujuan daripada pernikahan yaitu kedamaian dan kesejahteraan, penuh cinta kasih suami istri untuk memperoleh keturunan sebagai penerus generasi dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah istilah sekaligus doa yang seringkali dipanjatkan dan diharapkan oleh semua muslim yang telah menikah dan berumah tangga. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah bukan hanya sekedar semboyan belaka dalam ajaran Islam. Hal ini merupakan tujuan dan sekaligus nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan adalah sunnah Rasul yang telah disyariatkan kepada umatnya untuk memperoleh keturunan sebagai penerus generasi, sehingga kesinambungan hidup manusia tetap terpelihara
Karena nikah dalam pandangan Islam adalah suatu yang sakral, adalah suatu yang suci dan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki keluarga yang utuh adalah dambaan setiap pasangan suami istri yang telah berumah tangga. Karena pernikahan adalah sebagai pernikahan adalah suatu tindakan untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Karena itulah orang yang menikah harus menjaga pernikahannya dengan baik. Kalaupun ada yang berpikir bahwa kehidupan rumah tangga itu terletak pada materi atau uang, kenapa banyak pejabat, artis, atau orang yang bergelimangan harta, tapi banyak di antara mereka yang bercerai, bahkan mendapat perlakuan yang tidak pantas dari pasangan hidupnya sendiri. Ini berarti bahwa bukan hanya faktor materi atau uang yang menyebabkan kehidupan itu menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Ada beberapa hal bagaimana membuat rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah dan tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya. Adapun yang pertama yaitu seorang suami harus mempergauli istrinya dengan baik. Setiap suami manakala selesai dia mengucapkan ijab dan qabul di hadapan tuan penghulu, maka ia pun mengucapkan sigot dan taklid yang berisi perjanjian dari seorang suami bahwa dia akan mempergauli istrinya dengan baik menurut tuntunan syariat agama Islam. Walaupun janji itu pada zahirnya diucapkan di depan tuan penghulu, namun pada hakikatnya ialah janji seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'asiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asya'an takrahu syai'an wa yaj'alallaha fihi khairan katsiran. Yang artinya, dan pergaulilah mereka istri-istrimu secara patut, dan apabila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kepadanya kebaikan yang banyak. Quran surat An-Nisa ayat 19. Adapun yang kedua yaitu seorang suami harus menaruh perhatian lebih kepada istrinya. Menaruh perhatian lebih sampai hal-hal yang kecil, sampai istri merasa bahwa ia benar-benar bahagia, bahwa ia benar-benar merasa tersanjung. Ada tempat dia berbagi, ada tempat dia berbagi pengalaman, dan ada tempat dia bercumbu. Istri adalah amanah dari suami, begitupun sebaliknya. Membangun rumah tangga dalam Islam bukan hanya amanah suami dan istri, namun lebih jauh dari itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaupun di tengah suasana gerimis, ternyata masih semangat juga ya. Baik, penampilan selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor D.43. Peserta dengan nomor D.43 atas nama Hatawin. Ya. Tunggu panitia.
Bersiap-siap peserta dengan nomor D.13. Dua lima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dewan juri yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan penyuluh, peserta lomba ceramah singkat penyuluh agama Islam dan PNS se-Kabupaten Sumbawa yang sama-sama saya banggakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyan ba'da amma ba'du. Sebagai umat manusia yang lemah, marilah kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta karunia-Nya di muka bumi ini. Bila lautan kita jadikan tinta serta ranting pepohonan kita jadikan pena, maka tidak cukup untuk menuliskan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Salawat dan salam selalu tercurahkan kewibawaan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan bagi kita semua. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Inna ma bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Saudaraku fillah, saya di sini ingin membahas sedikit tentang narkoba seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Narkoba ini jarang diperhatikan tapi butuh perhatian karena narkoba bisa merusak sendi-sendi kehidupan manusia, dapat merusak akhlak kita. Pada zaman sekarang ini banyak orang pintar tapi jarang orang yang berakhlak. Bapak Ibu yang berbahagia, sesungguhnya narkoba itu merupakan satu obat-obatan terlarang yang membuat seseorang itu kecanduan. Jadi apabila kita mengkonsumsi narkoba, maka tubuh kejiwaan pun kita akan terganggu. Ada beberapa dampak daripada kita mengkonsumsi narkoba. Yang pertama yaitu membuat kita ketergantungan. Apabila kita sudah kecanduan narkoba, maka kita akan terus ketergantungan. Maka dari itu, marilah kita menjauhi yang namanya narkoba. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, bahwa narkoba ini sudah masuk di sendi-sendi kehidupan kita sebagai manusia. Baik di kalangan anak-anak, di kalangan pejabat, konglomerat, bahkan guru ngaji, guru agama pun bisa kecanduan daripada narkoba itu sendiri. Bapak Ibu yang berbahagia. Yang kedua yaitu dengan mengkonsumsi narkoba maka akan mempengaruhi syaraf otak kita, akan merusak syaraf otak kita. Kemudian yang ketiga yaitu dengan mengkonsumsi narkoba maka sebagian organ tubuh kita akan kehilangan fungsinya, akan merusak fungsi ginjal, fungsi hati, fungsi pankreas dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu dapat mengganggu hubungan sosial, yang mana mengkonsumsi narkoba ini, yang mana apabila mengkonsumsi narkoba akan mengurungkan diri, malu untuk bersosialisasi dengan kawan-kawan, dengan teman, keluarga dan lain sebagainya. Kemudian dengan mengkonsumsi narkoba juga bisa membuat badan kurus dan tidak terawat. Jadi pada kesimpulannya, mengkonsumsi narkoba itu membunuh kita secara perlahan dan membuat orang menjadi gila. Bapak Ibu yang berbahagia, lalu bagaimana Islam berbicara tentang narkoba? Seperti
seperti yang sudah disampaikan tadi di surah Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi ayat di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang tidak menyebutkan di dalam Al-Qur'an maupun hadis tentang keharaman daripada narkoba itu sendiri. Tapi di dalam hukum Islam ada yang namanya qiyas atau analogi hukum. Yang dimana apabila sesuatu belum punya ketetapan hukum dan ditetapkan dengan hukum yang sama. Contohnya di sini yaitu khamar disamakan hukumnya dengan narkoba karena mempunyai dampak yang sama. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ummi Salamah juga mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha kullu muskirin wa mufakirin, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sesuatu yang melemahkan dan sesuatu yang memabukkan. Rawahu Abu Dawud. Kemudian yang terakhir, setelah kita berbicara banyak tentang narkoba, kemudian terus bagaimana solusi bagi kawan-kawan kita, bagi adik-adik kita, dan harapan kita bagi generasi emas dunia ini tentang solusi untuk tidak lagi mengonsumsi narkoba. Seperti yang sudah disampaikan oleh adik kita tadi, bahwa perlu rehabilitasi, perlu pergaulan yang lebih agamis, lebih religius dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi pelarangan untuk pengenalan narkoba itu kita tanamkan sejak dini. Kita yang pertama, jangan membuat kegaduhan dalam rumah, karena anak akan mencari kenyamanan di luar rumah. Contohnya nanti dengan cara yang tidak kita inginkan, yaitu mengkonsumsi narkoba. Yang kemudian selanjutnya yaitu kita bimbing anak dengan ilmu-ilmu keagamaan semenjak dini dan memperhatikan pergaulan anak dan memperkenalkan kasus nyata daripada penggunaan narkoba itu sendiri. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Kita istirahat kopi atau lanjut? Oh, lanjut. Azan dulu, dengar azan dulu. Ya, kita istirahat sebentar untuk azan. Salam. Masih belum. Tunggu orang azan sebentar. Terakhir saya nanti. Oh ya. Pamit. Ya, oke ya. Timur katanya tadi. Oh. Siap. Hati-hati di jalan. Selamat berjuang. Kalau belum tampil. Hujan. Nanti teman. Ya, Timur. Masih sih. Hah? 24. Gue. Jauh-jauh dulu dah. Yang barat. Alat gue. Yang jauh-jauh dulu dah. Ibu, ya lo mau pencet ini deh. Klik. Jadi tunggu ibu ini sih. Jadi sama-sama jauh ini semua ini. Alas barat sama jauh semua ini. Ya, habis ini 1 24 ke sini. Ya. Lebih saya mau berangkat dan ini bahasanya. Udah yang belum ada biar ceramah di desanya, Pak. Aduh. Tinggal berapa tuh? Kali? Insya Allah tinggal 5 mungkin. Tinggal 5 ya? Ada ini. Oke. Berasa terus selanjutnya. Habis sudah. Kalau nak datang hari ini bau habis sudah habis kalau bahasa Jawa. Terima apa adanya saja. Terima apa adanya.
Kayaknya kalau tahun depan harus dua Belum hari. aja. Sudah tampil Wahyu tadi? Belum. Mana dia? Gimana kita hubungi dia? Nah, Menda datang baru. Kan mau Menda datang. Kebetulan waktu tinggal berapa ini? 2 jam. Ya. Udah serang aja nih dia. Udah. Kalau tahun depan kayaknya lebih rame lagi, Pak. Amin. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan perlombaan. Jadi ada. Penampil selanjutnya, kami panggil peserta dengan nomor D.13. Ya. Oke. Peserta dengan nomor D.13 atas nama Syamsuddin SPD. Ada? Alas Barat. Nomor berapa ini? D.13. Gabriel? 13. Ustaz. Ya, kasihan Ustaz ya, langsung bawa kode. Ah, 4 ini ya. Ayo Alas Barat. Kita yang barat. Asal jangan ke barat-baratan. Ya, awas, tidak ke barat-baratan. Hah? Sama saja, Pak. Yang penting sampai di atas. Udah kan besan. D.13. Nggak boleh merokok sini. Ya, bersiap-siap. Selanjutnya nanti D.36. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Yang saya dan kita semua muliakan, yang saat ini lil ghaib, yakni Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, kemudian para Dewan Hakam yang saat ini tanpa mengurangi rasa hormat takzim saya pribadi, dan para rekan-rekan seperjuangan, yakni penyuluh agama Islam sekecamatan, sekabupaten Sumbawa, yang insya Allah kita berdoa mudah-mudahan kita semua saat ini hadir dalam keadaan hujan, senantiasa Allah turunkan rahmat, ampunan serta ridha-Nya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala
kita masih dan karuniakan begitu banyak nikmat sehingga sampai-sampai kita tidak bisa untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sehingga pantas, wajib bagi kita umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepaskan pujian dengan bersama-sama mengucapkan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan rasa syukur tahmid kita yang tadi bisa menambahkan bagi kita oleh Allah nikmat-nikmat yang lainnya. Kedua kalinya, salawat serta salam kepada baginda yang agung dan yang kita agungkan, yakni sebagai uswatun hasanah bagi kita, sebagai junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan lewat kesempatan ini sehingga daripada ungkapan baik di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan daripada semua majmu' dari para ulama mengungkapkan seketika majlis zikir atau majlis ilmu, seketika tidak dibacakan salawat kepada baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka majlis tersebut dinamakan majlis bangkai. Na'udzubillahi min zalik. Maka daripada itu, untuk mengawali daripada pidato saya sore hari ini, mari kita bersalawat kepada baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para Dewan Hakam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang saya muliakan, dan segenap para seperjuangan penyuluh agama Islam Kabupaten Sumbawa, yang mudah-mudahan dengan barokah tadi, salawat tadi, mudah-mudahan Allah tahun depan non itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Maka untuk memulai pidato saya, perlu untuk saya sampaikan bahwa tema untuk pidato saya saat ini adalah meraih kesuksesan melalui keluarga samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Para Dewan Hakam yang dimuliakan Allah dan yang saya muliakan, sebelum daripada pidato ini dilanjutkan, perkenankan saya pribadi untuk bertanya pada Dewan Hakam dan semua para jamaah. Pertama, sudahkah kita merasa sukses saat ini? Belum, masih jauh. Yang kedua, daripada kita, sudahkah kita merasa untuk merasa sukses, apalagi untuk mencapai kesuksesan itu? Apakah kita mau sukses? Mau, tentunya. Maka jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa lebih awal, di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhan nas ittaqullah. Ya ayyuhan nas ittaqullah walladzi khalaqakum min nafsin wahidah
menjadikan kalian dari yang satu, lalu kemudian menciptakan istri buat kalian, kemudian menciptakan ada anak yang banyak, baik itu laki-laki dan perempuan, sehingga dengan nama Allah kita saling bersatu padu untuk saling membantu. Lalu kemudian marilah bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang selalu mendekatkan diri uswatunya, hubungannya dengan sesama manusia. Hadirin Dewan Hakam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tersebut sudah jelas intisari yang bisa kita ambil di situ adalah yang pertama, kita untuk meraih keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, tentunya kita bermodalkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dari ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Ar-Rum di ayat 21, wa min ayatihi an khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham Inna Allah kana alaikum raqib. Dari sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ialah Allah menciptakan diri kalian dari yang satu. Inna fi dzalikal ayat, itu artinya. Min ayat yang khalaqal besok. Mungkin dari untuk mengakhiri pidato saya pada sore hari ini, maka saya bersyukur dan berterima kasih kepada Dewan Hakam dan kita semua. Marilah kita tutup dengan membaca kafaratul majalis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penampilan selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor D.36. Peserta dengan nomor D.36 atas nama Dwi Sukaisi. Dwi Sukaisi D.36. Bagus itu. Anak saya ada ke? Ya Ustaz, mampir di rumah nanti malam tapi belum selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dewan Juri, yang terhormat hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih dapat beribadah kepadanya dengan lebih baik.
Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendobrak pintu kebutaan menjadi alam yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan sore hari ini. Bapak Dewan Juri yang terhormat, tema yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah COVID-19. Saat ini kita sedang dilanda dengan namanya COVID-19 atau yang dikenal dengan nama virus corona. Virus corona merupakan bencana non-alam. Bencana dapat dimaknai sebagai musibah yang bisa menimpa siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 115 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum min syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyirish sabirin. Dan sungguh telah kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan makanan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa musibah atau bencana adalah hal yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Jadi kita manusia harus memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah untuk merubah keadaan ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Virus corona ini merupakan virus corona ini harus kita hadapi dengan sikap cepat dan tepat. Semua pihak harus ikut mempunyai hasrat untuk mencegah penyebaran virus corona ini agar virus corona ini segera berakhir sampai di sini. Namun yang paling bertanggung jawab di sini adalah pemerintah. Kenapa? Karena pemerintahlah yang mengemban amanat rakyat. Namun jika pemerintah abaikan tugas ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis yang artinya, barang siapa yang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi pemimpin yang mengemban amanat kaum muslimin, lalu ia menghindar dari kebutuhan, kekurangan dan kefakirannya, maka Allah akan menutup diri darinya jika ia kekurangan, membutuhkan dan dalam kefakirannya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadirin yang dimuliakan Allah, sekalipun ini menjadi tanggung jawab pemerintah, namun kita sebagai anggota masyarakat harus peduli dalam penanganan bencana virus corona ini. Sebagai masyarakat, kita harus saling tolong-menolong tanpa mengenal suku, ras maupun agama. Kita sebagai anggota masyarakat harus mampu mencegah penyebaran corona ini dengan 3 cara. Pertama, memperkuat dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang kuat akan menghantarkan kita pada hidup yang optimis dan yakin akan pertolongan Allah. Iman yang kuat akan mengantar kita pada sikap yang sabar. Kedua, mengisolasi diri, menahan diri untuk tidak beraktivitas di luar rumah. Sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, jika engkau mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah engkau memasukinya. Tapi
Tetapi jika wabah itu berada di tempatmu, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas mengajarkan kepada kita bahwa jika terjadi wabah di sekitar kita, maka kita harus bisa menghindar dari kejadian-kejadian yang buruk di suatu wilayah menuju ke keadaan yang lebih baik. Mengisolasi diri untuk tidak berjumpa dengan orang ramai atau berpergian terlebih ke daerah endemik. Ketiga, saling menguatkan dan saling tolong menolong. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Nah, itulah 3 hal yang dapat kita jadikan pedoman di dalam menghadapi virus corona ini. Tetaplah iman kepada Allah. Tetaplah kita iman kepada Allah dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Jangan lupa dengan protokol kesehatan. Jangan lupa dengan protokol kesehatan agar virus corona ini bisa berhenti sampai di sini. Dewan juri yang kami hormati, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ibu. Semangat Ibu, terus. Tapi belum datang. Ana Rudi. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, penampilan selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor D-10. Peserta dengan nomor D-10 atas nama Ustadz Saprudin, ya. B-D-10. Ya. Berani pulang sendiri? Kemana? Ke Lahti. Oh, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfadh wa ayyidna nahdatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang terhormati Bapak-bapak para dewan juri rahimakumullah, yang terhormati rekan-rekan peserta ceramah atau pidato singkat di jajaran Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Sumbawa. Pertama-tama marilah kita manjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, dengan harapan mudah-mudahan segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua langgang terus sampai akhir hayat kita. Yang kedua kalinya salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan atas junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Beliaulah yang patut dan wajib kita contohi di dalam mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul kedudukan dan pentingnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang diberikan kita semua.
tabarrukan wa tafa'ulan biqaulillahi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, yang artinya ingatlah ketika Tuhanmu mempermaklumkan, apabila kalian bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang telah kuberikan kepadamu, niscaya aku akan menambah nikmat-nikmat itu kepadamu. Tetapi apabila kalian mengingkarinya, sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Bapak para dewan juri, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun syukur dalam pengertiannya secara bahasa adalah sesuatu yang menunjukkan kebaikan dan perbuatannya. Sedangkan syukur menurut syara adalah memberikan pujian-pujian kepada orang atau yang memberikan nikmat dengan apa yang telah diberikan kepadanya dalam pengertian patuh tunduk kepadanya dan bersah diri. Sedangkan rasa syukur atau bersyukur, perintah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah disampaikan dalam wasiatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu 'amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Yang artinya, kami perintahkan kepada manusia untuk selalu berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya selama 2 tahun. Oleh karena itu bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, yaitu ibu bapakmu, kepadakulah kembalimu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu marilah melalui kesempatan ini kita meningkatkan amal bakti kita kepada agama, negara, nusa dan bangsa sebagai tanda atau bukti syukur kita, yaitu dalam mengisi Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia yang ke-75 di Kabupaten Sumbawa ini. Pada akhirnya marilah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijadikan hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekeliruan. Usikum wa nafsi bittaqwallah wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah penampilan terakhir. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya ini penampilan terakhir dari peserta kita lomba drama singkat, ya. Peserta dengan nomor D.04847. Peserta dengan nomor D.47 atas nama Ibu Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak-bapak Dewan Juri, yang saya hormati rekan-rekan lomba dakwah singkat, dan yang saya hormati hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada sore hari yang berbahagia ini, atas nikmat sehat, nikmat kesempatan yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita dapat mengikuti acara ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini, kita akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tak lupa pula lewat kesempatan ini
Marilah kita melantunkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan membawa kita di yaumil kiamah nanti. Syafaat beliau, mudah-mudahan kita semua akan berada di belakang beliau. Amin. Insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebagai awal dari ceramah singkat ini, ada penjudul yang akan saya ambil pada hari ini adalah Keluarga Sakinah menurut ajaran Islam. Untuk memulai, saya akan membacakan surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kata sakinah dalam hal ini tentunya tidak akan bisa terwujud apabila di dalam pasangan itu harus ada saling harga menghargai, hormat menghormati. Dalam hal ini kita tidak terlepas dari apa yang dikatakan oleh teman-teman sebelum saya tadi, bahwa untuk menuju kepada keluarga sakinah mawaddah warahmah itu tentunya kita harus landasi dengan melalui jalan takwa. Kita tidak bisa menuju ke keluarga yang sakinah mawaddah warahmah apabila di antara kita, pasangan kita baik suami maupun istri, harus mengerti, harus tahu bahwa apa sebenarnya kewajiban kita sebagai istri, kewajiban kita sebagai suami. Tentunya di sini kita tidak bisa terlepas dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di sini banyak sekali kita temukan di lapangan. Kenapa orang berkeluarga itu baru 2 atau 3 bulan dia sudah bercerai? Karena dasarnya mereka itu tidak semata-mata untuk membina keluarga itu karena Allah. Jadi mereka itu membina keluarga mungkin atas dasar nafsu belaka. Maka oleh sebab itu, di sini yang perlu kita tekankan kepada keluarga yang akan menuju kepada sebuah pernikahan adalah harus mereka itu betul-betul tahu hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Oleh karena itu, di dalam ayat ini yang pertama yaitu Allah telah menjadikan kita itu berpasang-pasangan. Dijadikan oleh Allah kita itu adalah makhluk yang paling mulia. Pasangan kita adalah sesuai dengan jenis kita, tidak jadi jenis hewan, tidak dari jenis binatang, tidak dari jenis jin. Itulah bukti bahwa Allah itu sangat sayang kepada kita. Oleh karena itu membuktikan bahwa rahmat Allah kepada kita sangatlah tinggi. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah, tentunya di sini istri dan suami harus ada saling keterkaitan. Kenapa seperti itu? Suami dan istri harus saling ketergantungan. Kalau suami bisa menasehati istrinya, karena banyak sekali di luar sana, mungkin kita sudah banyak melihat kasus-kasus terkadang bagaimana keluarga itu bisa menjadi keluarga yang sakinah kalau para suami-suami ini kadang-kadang mohon maaf dan diri tidak sholat. Bagaimana dia bisa itu menyuruh istri dan anak-anaknya ketika dia sendiri itu tidak sholat? Astagfirullahaladzim.
Banyak sekali saya temukan di lapangan. Kenapa? Karena saya tanya sendiri itu. Bagaimana kok kamu tidak sholat? Kalau kamu datang lagi ke rumah saya sholat, iya Bu Guru katanya. Kalau di rumah tidak sholat, kenapa tidak sholat? Orang tua saya aja tidak sholat katanya. Nah, bagaimana itu? Nah inilah yang perlu kita tekankan. Kita sebagai penyuluh yang berada di ranah ini, saya kira kalau kita memberikan bimbingan pernikahan itu, yang perlu kita tekankan di sini bahwa para suami itu harus bisa memberikan contoh yang baik kepada istri, baru bisa terbentuk yang namanya keluarga sakinah. Karena di sini Rasulullah telah menggambarkan bahwa ada 4 pilar keluarga itu bisa menjadi keluarga yang sakinah apabila satu, di situ ada istri dan suami yang setia. Nah kadang-kadang bagaimana dia bisa setia? Sholat aja nggak pernah, puasa nggak pernah. Kadang-kadang ada di masyarakat, saya ngeri sekali tuh, Ustadz, kenapa kamu nggak puasa? Saya bilang, itu puasa itu kan kerjaannya Rasulullah katanya. Kenapa kamu nggak puasa? Saya bilang, Nabi dulu bagaimana dia nggak puasa, orang dia nggak punya sapi katanya. Iya, begitu alasannya. Oh, kok bodoh sekali alasannya. Saya bilang, ya nggak bisa begitu. Saya bilang, sholat itu kewajiban kamu sebagai suami. Bagaimana kamu mendidik anak-anakmu? Saya bilang gitu. Nah, oleh karena itu, saya kira kita sebagai penyuluh, walaupun kita penyuluh non PNS, yang pertama-tama yang harus kita berikan pembekalan kepada caten itu, saya kira harus agama itu lebih penting dari segala-galanya. Kalau kita sudah mengarungi rumah tangga, betul-betul karena Allah lillahi ta'ala, niscaya apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu akan tercapai. Nah, tetapi ketika fondasi agama di sini tidak ada, maka mustahil sekali keluarga itu bisa tercapai. Karena apa? Karena suami itu tidak bisa dia meremehkan hal ini. Karena apa? Landasan mereka itu tidak ada. Mereka bahkan kalau kita temukan di masyarakat itu Ustaz ya, mereka tidak bisa mengaji sama sekali. Itu yang saya temukan. Oleh karena itu seharusnya kita sebagai penyuluh ya di sini kita harus sangat jeli di sini. Harus kita tekankan. Makanya kalau saya itu ya di Interimis Ustaz ya, kalau saya kasih sucatin itu penting sekali agama itu, saya pesan kepada mereka, karena banyak pasangan di luar sana yang kawin cerai gara-gara apa? Gara-gara mereka tuh tidak mengerti apa kewajibannya, kemudian terutama masalah agama, sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, makan sering, minum iya, ya itulah. Makanya lewat kesempatan ini, seandainya rekan-rekan penyuluh di sini, walaupun kita non PNS itu Ustaznya, harus kita tahu apa yang harus kita sampaikan kepada mereka, karena itu hal yang sangat mendasar. Nah, jadi walaupun bagaimana sekeras apapun kita berdakwah, ketika mereka itu tidak mengerti, maka itu tidak akan masuk ke dalam otak mereka. Oleh karena itu, saya pesankan, terkadang saya itu melalui anak-anaknya yang di rumah saya Ustaz. Kenapa? Saya bilang, kamu itu harus menjadi contoh di rumahmu. Saya bilang, kadang-kadang kalau sholat subuh itu pagi-pagi anak-anaknya yang sholat, dia tidak sholat, dia duduk Ustaz, duduk di situ. Kenapa Bapak duduk? Katanya, sebentar dulu, lagi sebentar, subuh itu masih lama katanya, dia bilang. Nanti kalau ketemu sama saya, Bu katanya, kenapa itu anak saya itu pagi-pagi dia sudah bangun sholat? Kenapa seperti itu? Karena kita sudah Karena kita sudah sudah kita membekali mereka di rumah kita. Karena kita bukan hanya sekedar mengajar mereka membaca Al-Quran, tapi semuanya keseluruhan yang mencakup ke situ, mereka bisa menjadi contoh walaupun mereka itu anak-anak. Nah, oleh karena itu untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah, saya kira agama itu sangatlah penting di sini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Inilah penampilan terakhir dari
penyuluh kita Ibu Farida dari Kewakilان Inggris, Mama Dede. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, itulah tadi rangkaian lomba ceramah singkat dari penyuluh non PNS Kabupaten Sumbawa. Mana Pak? Tadi mau tampil terakhir. Oh, Panto. Ya. Ya. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, akhirnya marilah kita sama-sama tutup kegiatan ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu sekalian, terutama Pak Camat ini. Segalanya waktu dan tempat dipersiapkan untuk kami. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Afwan kasir wa jazakumullah khairan katsira. Marilah kita sama-sama tutup dengan barakallahu laka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sholat gitu kan? Oke, kalau sholat. Tak, itu bahas entar siang tak. Tes 1 2 dicoba. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu untuk hadirin undangan sekalian. YouTube. Balance the make